Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat dapat bertemu lagi untuk kita melanjutkan kajian kita tentang kehidupan perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sampai di halaman 38. Pembahasan kita adalah tentang motivasi peran wanita muslimah dalam kehidupan sosial pada zaman kerasulan, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana seorang perempuan di zaman Nabi itu tetap beraktivitas dalam lingkup sosial, tidak terputus dari kehidupan sosialnya, karena kita manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang harus berinteraksi dengan manusia lain, baik manusia itu laki-laki maupun perempuan. Ya, perempuan interaksi pun dengan laki-laki ada, apalagi dengan perempuan. Begitu juga laki-laki interaksi dengan perempuan juga ada, apalagi dengan laki-laki, karena kita semua sebagai manusia. Artinya interaksi antar manusia walaupun dengan berbagai ras, agama atau jenis kelamin itu pasti terjadi, nggak mungkin bisa dielakkan. Kehidupan perempuan-perempuan di zaman Nabi juga begitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk poin ketiga, menuntut ilmu. Di antara kegiatan sosial yang juga memerlukan interaksi dengan orang lain adalah menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan setiap muslim dan muslimah menuntut ilmu agar dunianya lurus dan akhiratnya benar. Ilmu penting. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, perintahnya untuk apa? Membaca, kan? Membaca itu kan pintu untuk mendapatkan ilmu. Artinya perintah pertama dalam Al-Quran bukan untuk sholat, bukan untuk zakat, bukan untuk puasa, tetapi untuk membaca. Membaca itu adalah wasilah untuk mendapatkan ilmu. Maka di sini kita sebagai muslim tertuntut untuk mencari ilmu, laki-laki maupun perempuan. Ya. Supaya apa? Agar dunianya lurus, akhiratnya benar. Imam Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia supaya baik, maka dia butuh ilmu. Sekarang ini kan kita Indonesia dan banyak negara muslim itu masuk menjadi negara berkembang. Artinya kalau dikelompokkan itu kan negara berkembang atau negara dunia ketiga. Karena nggak ada yang keempat. Jadi ini cuma bahasa halus saja. Negara dunia ketiga, artinya negara yang paling buncit, karena tidak ada lagi negara dunia keempat, itu tidak ada. Ya, ada dunia kedua atau pertama. Negara dengan dunia pertama artinya itu adalah istilah lain dari negara-negara maju. Kenapa mereka dapat menjadi negara maju? Karena ilmu. Negara-negara maju itu ilmunya berkembang, ya, kualitas keilmuannya tinggi. Semua negara-negara berkembang itu, ya. Israel, negara sekecil itu yang penduduknya cuma 5 juta, itu masuk pada negara maju. Kan apa? Hasil publikasi ilmiahnya tinggi dibanding dengan negara-negara Arab yang lain. Teknologinya tinggi. Di kawasan Timur Tengah satu-satunya negara yang punya nuklir Israel. Yang lain Iran itu pun masih terus dipermasalahkan. Kita di sini ASEAN yang paling maju mana?
Singapura. ASEAN Singapura. Kenapa Singapura bisa maju, kita tertinggal? Punya ilmu. Ya ilmu karena untuk kehidupan dunia, ya ilmu dunia. Timah kita ini ekspor kemana? Kita punya bahan mentahnya. Karetnya kita jual kemana? Sawit kita jual kemana? Karena kita tidak punya ilmu untuk mengolah. Singapura tidak punya karet. Mau nanam di mana Singapura karet? Tanah untuk rumah aja susah. Makanya mereka rumahnya naik semua, flat. Yang untuk kebun sawit. Mereka untuk bikin rumah saja tanahnya susah gitu. Sehingga mereka harus bikin daratan dari laut. Tapi mereka punya akal. Mereka punya ilmu. Sehingga mau tidak mau, ya, kita jual ke mereka. Sudah jadi balik ke kita. Timah kita jual ke mereka, udah jadi barang elektronik, siapa yang beli? Kita yang beli. Kenapa bisa begitu? Ilmu. Ya kan? Karena ilmu. Negara-negara maju yang ini juga begitu. Ya, kita alhamdulillah negara-negara muslim ini Allah Subhanahu wa taala beri karunia dengan bahan-bahan mentah. Artinya sumber daya alamnya itu melimpah. Kalau tidak punya sumber daya alam, wallahu alam seperti apa kita? Tidak punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang juga tidak jelas, sudah. Kita sumber daya alam melimpah, walaupun sumber daya manusianya kurang, tapi kita bisa jual kan? Jadi masih ada yang menolong kita. Tetapi yang untung tetap tadi. Ya kayak petani sama tengkulak, mohon maaf. Ya kan? Petani yang kerja keras dan lain sebagainya jual. Nanti tengkulaknya yang ngambil jual. Dia sebagai broker kan? Ngambil barang jual. Singapura kan begitu dengan kita. Barang mentahnya dari kita jual ke Eropanya lewat mereka. Harga dari kita semuanya 50.000. Ke Eropa nggak mungkin 50.000. 50.000 cuma dapat permen, ya kan? Harga jualnya tinggi, bisa 500.000, bisa berapa 100.000. Yang untung siapa? Nah, ada ilmu. Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kata Imam Syafi'i, harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka kita akan terus menjadi negara terbelakang. Kita pernah lebih dari 800 tahun menguasai dunia. Dengan apa? Dengan ilmu. Pesawat itu ditemukan pertama oleh seorang muslim namanya Ibnu Firnas, seorang ilmuwan dari Andalusia, Spanyol, Portugal sekarang. Jadi beliau itu melihat burung, karena dalam Al-Quran surat Al-Mulk disebutkan, ya, tidakkah mereka melihat bagaimana burung itu terbang? Ila tayri fawqahum safati wa yaqbidun. Kadang burung itu mengepakkan sayap, kadang burung itu tidak mengepakkan sayap. Artinya kadang sayapnya kan tidak bergerak, tapi bisa tetap terbang. Ya, ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang memegang itu kecuali Allah. Artinya yang membuat mereka burung-burung itu bisa terbang, yang membuat burung itu jatuh adalah Allah. Dari sini dia terfikir, mungkin manusia juga bisa terbang. Akhirnya dia bikin penemuan eksperimen. Sehingga rumahnya itu kadang-kadang sering keluar asap gitu, Bu. Namanya orang ini ya, lab gitu ya. Di lab itu kan biasanya ada sering asap. Sehingga sempat dia dituduh dukun. Dikira jadi dukun. Karena di rumahnya sering keluar asap. Ya karena dia bikin, ya itulah. Mungkin ini orang-orang lab tahu kan. Ya. Rekayasa benda-benda tertentu. Akhirnya kemudian dia menemukan cara untuk terbang. Dia terbang dari salah satu gunung di Andalusia. Dia terbang, bisa terbang untuk beberapa menit, tapi dia belum mengantisipasi cara turunnya. Jadi cara terbang sudah bisa, artinya sudah berhasil terbang itu, tapi dia belum mengantisipasi bagaimana cara turunnya. Sehingga kemudian ketika turun, nah dia jatuh sehingga sampai meninggal. Artinya turunnya, cara turun yang bagus ini belum menemukan, belum diantisipasi juga,
sehingga ketika jatuh dia meninggal. Tapi dia sudah menemukan suatu penemuan. Penemuan kan begitu, Bu. Satu orang menemukan, diperbaiki dengan ilmuwan selanjutnya, akhirnya kemudian dikembangkan sama orang-orang Eropa, jadi sekarang pesawat seperti ini. Nah, ulama-ulama kita dulu, kedokteran juga begitu. Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina itu diantara salah satu orang yang menemukan cara mengatasi penularan penyakit menular itu. Ya. Namanya kuarantin itu karantina itu. Saya pernah baca itu ditemukan oleh Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu menemukan cara untuk mencegah penularan penyakit yang menular itu dengan cara dipisahkan orang selama 40 hari, 40 tahun. Dia orang itu dikarantina selama 40 hari di tempatnya masing-masing, tidak ada interaksi, sehingga tidak terjadi percampuran yang menyebar. 40 hari ini secara dari bahasa Spanyol itu diistilahkan kuarantin. Ya. Katanya begitu. Nanti coba dicek lagi di Google. Saya pernah baca itu. Sehingga kemudian sekarang salah satu cara untuk itu kan karantina. Karantina itu kan artinya mengisolasi diri. Itu ditemukan Ibnu Sina. Artinya ulama kita, Ibnu Sina, kedokteran. Dan bukunya sampai sekarang masih dipelajari orang-orang Eropa. Namanya Al-Qanun fit Tibb. Jadi undang-undang kedokteran. Artinya ya kaidah-kaidah ilmu kedokteran seperti itu. Dan banyak ilmuwan yang lain. Ibnu Rus, Averus namanya. Terkenalnya di orang barat, Averus. Itu juga ulama fikih dan beliau juga dokter. Dan banyak yang lainnya. Artinya ketika kita maju itu bukan maju serta-merta jadi negara maju. Dah, kita mengawasi dunia hampir lebih dari 800 tahun itu karena ilmu kita dalam berbagai bidang keilmuan. Ya, Islam itu benar-benar maju. Dan orang-orang Eropa itu mereka tercerahkan karena ilmuwan-ilmuwan Muslim yang ada di Andalusia. Ibu-ibu tahu orang-orang Barat kalau wisuda pakai apa? Pakai jubah kan? Sampai kemudian kita juga begitu kan? Jubah itu pakaian orang mana? Orang Arab. Jadi orang-orang Arab, ilmuwan-ilmuwan dulu di orang Arab di Andalusia itu kan pakai begitu pakaian. Sehingga orang Barat itu supaya dia jadi intelek gitu ya. Ya kan? Jadi untuk menunjukkan keintelektualan seseorang itu dia pakai jubah. Maka kemudian orang-orang Barat ketika wisuda pakai jubah supaya terlihat ilmuwan kayak orang-orang Arab yang ketika itu di Andalusia. Kita tidak tahu. Selama ini kita wisuda ngapain wisuda pakai jubah itu? Kenapa tidak pakai baju koko sebenarnya? Pakai baju batik. Tidak ada wisuda pakai baju batik. Semua pakai jubah. Tidak tahu jubah itu pakaian orang Arab. Dan ulama-ulama Arab dulu kan begitu pakaiannya, jubah-jubah besar. Sampai sekarang di Al-Azhar begitu. Ya, ulama-ulama kita kan pakai jubah-jubah yang gagah gitu. Nah, itu dilihat oleh orang-orang Barat ketika di Andalusia itu keren. Oh, ini ilmuwan gitu. Nah, sehingga mereka ketika wisuda itu meniru pakaian seperti itu. Kita baru tahu kan? Jadi bukan hanya kita sekedar sekedar jadi negara maju, dah. Bukan hanya sekedar kita menguasai dunia, tapi karena ilmu yang membuat kita menguasai dunia. Bahkan katanya toga itu kan ada sudut-sudutnya. Itu sebenarnya adalah representasi dari Ka'bah. Jadi orang-orang Arab zaman dulu pakai seperti itu. Karena mereka itu ketika menjadi ulama, mereka itu mengagungkan Ka'bah. Artinya Ka'bah ditaruh di atas kepala supaya mereka ingat. Karena Al-Quran mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Yang ulama itu harus takut Allah. Dan ketika menjadi seorang ulama, maka harus takut kepada Allah. Salah satu cara menunjukkan ketakutan kepada Allah dengan mengagungkan Ka'bah sehingga ditaruh di atas. Ada tinggal tahu. Nah, jadi begitu. Artinya orang-orang Barat itu mereka tercerahkan. Barat itu lama, Bu. Ratusan tahun mereka berada dalam zaman kegelapan yang disebut dengan Dark Middle Age.
Jadi abad pertengahan yang gelap gulita. Ketika itu becek semua Eropa itu. Gelap. Jadi kalau ada orang penyakitan tuh langsung dilempar ke bangsal, dikumpulin. Karena nggak bisa mengobati. Ya. Tapi ya, orang Eropa ketika itu untuk mandi seminggu sekali saja sudah untung. Betul. Ini coba lihat sejarah abad pertengahan Eropa. Sementara ketika Eropa begitu, di Andalusia, di Cordoba namanya, salah satu pusat peradaban Islam, Cordoba, kemudian Baghdad yang ada di Irak, kemudian di Afrika ada Kairo, Mesir. Dulu kita punya 3 peradaban, maksudnya 3 pusat peradaban. Di Eropa, Cordoba. Ya. Kemudian di Asia ada Baghdad di Irak. Di Afrika, Mesir itu Afrika ya. Di Afrika ada Kairo. 3 kota ini kalau kita anggap sekarang ya, kalau tidak Paris, ya New York, kemana? Ya, jadi ketika ketika Eropa gelap gulita, kalau hujan becek dan sebagainya itu, ya mandinya itu seminggu sekali sudah untung. Itu di Andalusia pemandian itu hampir di setiap tempat. Pemandian Bu ya, pemandian umum. Artinya kalau sekarang ya toilet umum. Dulu pemandian umum. Itu sudah bisa ditemukan di banyak tempat. Dan lampu-lampu penerang jalan terang. Di Kairo banyak masih sekarang. Ya peninggalan itu bukti masih ada. Ya. Bahkan Islam itu menemukan cara untuk membuat air dari sungai Nil itu dialirkan sampai ke darat dan lain sebagainya. Itu di masa itu sudah bisa. Ya, dan lain sebagainya. Itu kita pernah menguasai dunia karena apa? Bukan karena sholat saja, bukan karena puasa saja, bukan. Kita puasa terus tidak akan pernah maju kalau semuanya ilmu kehidupan dunia tidak kita kuasai. Sekarang kita ini untuk menghadapi corona ini kan, kita bisa mengetahui mana negara maju, mana negara terbelakang. Negara maju sudah sibuk dengan bikin vaksin. Kita negara berkembang nunggu vaksin. Jangankan nunggu vaksin, nyelesaikan aja belum bisa. Ini kan belum bisa menyelesaikan. Artinya ada bingung nih mau diapakan negara ini menghadapi corona. Nah, ini jadi lahan bisnis lah sekarang, rapid test ini itu katanya kan. Bingung pemerintah, bingung masyarakat, bingung. Karena mentalnya itu, mental negara maju kena masalah selesai. Bisa mereka menyelesaikan. Jadi Amerika dengan berapa juta yang kena itu santai-santai aja. Artinya tidak sampai kemudian ambruk Amerika kan. Coba ya naudzubillah, Indonesia yang kena segitu, seperti apa? Itu bagaimana negara maju? Memang ya, mereka maju itu bukan karena sekedar maju. Mereka menguasai keilmuan dan mereka sudah siap untuk mengembang. Mereka tinggal tunggu waktu. Vaksin itu sudah ditemukan. Ya, cuman percobaan kan butuh waktu. Ya, ada yang bilang 12 bulan, ada yang bilang 1 tahun lebih dan lain sebagainya kan. Jerman sudah mulai ya mulai rebutan lah, Jerman, Prancis, Amerika, Cina. Mereka sudah siap dengan vaksin masing-masing. Tinggal tunggu diperbolehkan sama WHO keluar. Tapi nunggu waktu tuh. Kita kan nunggu kapan vaksin datang. Dan mengembangkan vaksin. Allahu a'lam bishawab, ya. Anggaran seberapa triliun itu nggak tahu, ada nggak alokasi untuk menemukan vaksin. Nah, itu kan cara bagaimana negara maju dengan kita untuk menghadapi satu masalah. Ya, jadi negara-negara maju yang sekarang kita lihat itu bukan hanya sekedar maju, tapi mereka menguasai ilmu. Dan ilmu itu berkaitan dengan ilmu dunia, karena kita tentang dunia ini. Makanya Cina tidak pernah sholat bisa maju, karena menguasai ilmu dunia. Nah, kita kan hidup di dunia. Jadi untuk menyelesaikan masalah dunia ini tidak bisa diselesaikan dengan sholat, tidak bisa. Ya, sholat membantu betul, tapi tetap harus belajar.
Kalau kita pernah keluar negeri itulah ngelihat Indonesia itu kayak ya, terlalu jauh. Di Jerman itu sudah tahu kita mau berangkat jam berapa, nanti nyampe jam berapa bisa diprediksi. Jadi saya mau ke sana sebenarnya kan. Nah, ini nanti jam ini kereta ini ke sini, jam ini kereta ini ke sini. Oh, saya bisa dalam 10 menit nyampe ke sana. Bisa dihitung. Oh, ya. Nanti kalau kereta ini agak lambat, saya ngambil kereta ini, saya ngambil kereta ini. Ya, jadi pas. Kena, jadi bisa diprediksi kita. Kita kan nggak bisa prediksi. Naik angkot nggak tahu kapan berangkatnya, angkotnya ada apa enggak, terlalu jauh gitu. Jadi artinya memang jaraknya itu antara kita dengan mereka itu sangat jauh. Nah, jangankan jauh-jauh ke Eropa, itulah Singapura aja. Ya, yang dekat dengan kita, yang bisa insya Allah kita kunjungi, lihat ya, bagaimana jadwal sangat teratur. Sudah tidak pakai uang, bayar udah pakai kartu, dan lain sebagainya. Ya, masalah pengobatan. Singapura berapa puluh ribu, tapi yang meninggal dari COVID ini berapa ratus saja. Kita berapa puluh ribu, berapa ribu ya. Itu kan menunjukkan bahwasanya tingkat kualitas kesehatan kita rendah. Ya tidak salah kalau orang-orang yang berduit itu berobatnya ke Singapura. Ya. Ada ilmu orang Singapura, punya ilmu apa? Ilmu dunia. Barang siapa ingin, ya kan, kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Maksudnya ilmu dunia. Ya ilmu dunia ya bukan sholat, bukan sedekah, bukan zakat. Ilmu dunia itu tadi. Kedokteran, ya jadi dokter yang betul. Ya politik, jadi politikus yang betul. Perbankan, jadi perbankan yang betul, ya kan? Pendidikan, jadi pendidik yang betul, kan begitu. Ya ilmu-ilmu itu kan harus dikuasai. Nah, waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Ilmunya ilmu akhirat. Nah, begitu. Gak mungkin dengan ilmu dunia. Berarti dengan ilmu akhirat. Ya, dengan salat kita perbaiki. Ya kan? Zakat kita betulkan. Puasa kita betulkan. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus juga dengan ilmu. Kalau ingin kita sejahtera di dunia, kemudian selamat di akhirat, berarti kita harus menguasai kehidupan dunia, ilmu kehidupan dunia, dan juga kita harus menguasai ilmu akhirat. Nah, itulah yang dilakukan, yang dulu pernah dialami oleh umat Islam. Ilmu dunia seperti itu, ilmu akhirat juga seperti itu. Menguasai 2/3 belahan dunia. Dan akhiratnya, subhanallah, baca perjalanan hidup para ulama itu ya, kita tidak ada apa-apanya. Kita kadang-kadang sholat tahajud saja sudah seakan-akan ya paling soleh. Ulama-ulama kita dulu kadang-kadang semalam suntuk ya, itu sholat ya, semalam suntuk mereka sholat ya, seperti itu. Nah, tapi kehidupan dunianya tetap. Makanya di antara sifat sahabat-sahabat Rasulullah itu yang disebutkan dalam banyak literatur, fursanun nahar, ruhbanul lail, fursanun nahar. Kalau malam itu kayak pendeta. Pendeta-pendeta itu kan di zaman dulu ya, itu kan ibadahnya kok sampai nggak nikah, menyendiri di gua, bersemedi kan begitu ya. Artinya kalau malam itu sahabat-sahabat Rasulullah udah kayak pendeta-pendeta. Beribadahnya sebenarnya. Kadang-kadang satu ayat itu diulang-ulang sampai nangis-nangis, Umar bin Khattab. Tapi siangnya bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan Romawi, ya kan? Di malamnya seperti itu, siangnya bisa menaklukkan kita, malamnya tidur, siangnya jangankan menaklukkan Romawi, ya kan? Ya naklukkan corona aja tidak bisa, atau naklukkan apalah istilahnya lah, ya itu tidak bisa. Padahal malamnya udah tidur gitu. Artinya malamnya udah tidur kan udah banyak istirahat, Bu. Jadi seharusnya siangnya kan siap tuh bertempur kan, tapi tidak begitu. Nah dulu begitu. Coba lihat Rasulullah kehidupan malamnya seperti apa. Rasulullah dalam hidupnya itu 27 kali melakukan peperangan. 27 kali. Itu selama kurang dari 13 tahun. Kurang dari 13 tahun perang 27 kali. Berarti dalam satu tahun perang berapa kali? Setidaknya 2 kali. Ya kan? Perang.
Malamnya seperti itu, siangnya begitu. Apalagi sahabat-sahabat Rasulullah. Coba mereka keluar dari Jazirah Arab itu, mereka ke Mesir, menaklukkan Mesir. Ya, mereka ke Iran, Persia, menaklukkan Persia. Itu perjalanan butuh berapa lama? Ya, kan? Tapi tetap, ya, ibadahnya begitu. Nah, itu dulu. Nah, kita sekarang ya seperti ini. Malamnya tidak jadi pendeta, siangnya juga tidak jadi kesatria. Fursanun nahar. Fursanun nahar itu siangnya kesatria. Jadi siangnya penunggang kuda, fursan itu istilahnya. Jadi gagah dia siang hari, tapi malam hari mereka beribadah kepada Allah. Oke, bagi muslim dan muslimah kewajiban menuntut ilmu sama. Dunia adalah lahan bercocok tanam bagi muslim dan muslimah agar mereka mampu meraih akhirat. Upaya memakmurkan dunia sesempurna dan sesuci mungkin akan membawa kaum muslimin pada kesempurnaan di akhirat kelak. Ada sebagian orang yang berpandangan, dunia ini tinggalkan aja. Nah, kita fokus akhirat. Tidak bisa. Karena dunia ini adalah ladang apa? Ladang akhirat. Ya kan begitu tuh. Ladang akhirat. Artinya kalau kita berkebun, ladangnya tidak diisi, tidak ditanemin, ya mau panen apa? Jadi orang ketika bekerja itu juga dia sedang menabung untuk akhirat. Ketika dia beribadah, menabung untuk akhirat. Beraktivitas sosial juga menabung untuk akhirat. Jadi setiap aktivitas dunia kita itu ada nilai akhiratnya kalau kita niatkan untuk Allah. Maka orang yang mengajar, ya kan, itu juga ada akhirat. Yang bekerja, mungkin ada yang jualan di pasar, ada yang berkebun, itu juga sebenarnya akhirat kalau kita niatkan karena Allah. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah menganjurkan umatnya menuntut ilmu. Lihat pula khutbahnya dalam berbagai nas yang menganjurkan semua orang mukmin, lelaki dan wanita untuk menuntut ilmu. Dalam hal ini diriwayatkan an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dari Anas dia mengatakan Rasulullah bersabda menuntut ilmu wajib kepada setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan melewatkannya pada satu jalan dari jalan-jalan ke surga. Dan bahwasanya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena senang terhadap apa yang dia lakukan. Ibu datang dari rumah ke sini, walaupun tidak dapat ilmunya, sudah dapat pahala. Tapi insya Allah dapat ilmunya lah. 1-2 kan. Tapi walaupun anggaplah ngantuk dari awal sampai akhir tidur, itu tetap tidak rugi. Karena apa? Sudah dapat pahala, tidak rugi. Ya, kalau pahala dapat, ilmu dapat, ya kan berarti keuntungannya berlipat, keberkahan juga dapat. Artinya orang yang datang ke majelis ilmu tidak akan rugi, ya, walaupun tidak dapat ilmu. Tapi ya yang kita cari ilmu jangan sampai tidak dapat ilmu. Apakah ada jalan untuk menuntut ilmu yang menyinari akal serta memimpikan nasihat mantap yang berkesan yang dapat membangunkan hati selain bertemu dengan para ulama? Artinya bagaimana cara untuk menuntut ilmu? Pasti harus bertemu dengan ahli ilmu. Ahli ilmu adalah para ulama. Karena itulah wanita-wanita sahabiah, artinya wanita sahabat Rasulullah, begitu ingin bertemu Rasulullah untuk mendapatkan ilmu dari sumbernya yang paling tinggi. Begitu juga halnya para sahabat dan tabi'in. Mereka begitu ingin bertemu dengan istri-istri Rasulullah. Sahabat-sahabat perempuan Rasulullah karena diminta untuk belajar, ya belajar. Tapi belajar, ya cari gurunya. Gurunya ketika itu Rasulullah, datengin Rasulullah. Kemudian setelah itu para tabi'in. Tabi'in ini tidak bertemu dengan Rasulullah, sehingga mereka ingin mencari ilmu yang diperoleh dari Rasulullah. Ilmunya di siapa? Di istri-istri Rasulullah. Tabi'in ini kan generasi setelah sahabat. Sehingga mereka datang ke Aisyah dan cari ilmu dari Aisyah. Bagaimana sih kehidupan Rasulullah, diceritakan. Demi mendapatkan ilmu pengetahuan dan dari sumber yang terkaya setelah wafatnya Rasulullah. Jika memang masa Rasulullah adalah masa yang terbaik untuk dijadikan teladan, sudah sepantasnya lah sunnah yang baik ini berjalan untuk selama-lamanya. Artinya generasi terbaik, generasi sahabat. Dan sahabat menuntut ilmu, ya, tidak pandang itu.
Artinya kalau gurunya laki-laki, dia yang punya ilmu didatengin. Yang laki-laki pun tahu bahwasanya yang punya ilmu perempuan didatengin untuk belajar. Imam Bukhari itu punya banyak guru dari perempuan. Imam Bukhari, ya, hadisnya banyak kita baca tuh. Gurunya banyak juga dari perempuan. Nah, dan sahabat-sahabat Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha itu guru dari para tabi'in. Kaum muslimin, pria dan wanita, harus selalu mencari ilmu pengetahuan dari sumber-sumber yang tertinggi, baik sumber itu dari sumber laki-laki maupun perempuan. Janganlah kaum wanita merasa terhambat untuk menuntut ilmu jika hanya karena guru yang dapat mengajarinya adalah seorang lelaki. Dan jangan pula kaum laki-laki terhalang untuk menuntut ilmu jika ternyata guru yang mengajarinya adalah seorang wanita. Ini ya. Karena itu terjadi di zaman sahabat, terjadi juga di zaman tabi'in. Dan itu yang harus kita teladani. Ya, sahabat-sahabat perempuan berguru ke Rasulullah. Laki-laki perempuan berguru ke laki-laki. Sahabat zaman tabi'in berguru ke Aisyah. Karena Rasulullah sudah ada. Dan generasi tabi'in ya. Mencari ilmu yang didapat dari Rasulullah siapa? Yang paling banyak kan istrinya. Istrinya adalah Aisyah. Selain juga dari sahabat-sahabat yang lain. Berikut ini ada beberapa hal yang menunjukkan betapa kaum wanita pada zaman Rasulullah memiliki peran penting dalam menambah ilmu pengetahuan. Kaum wanita meminta diadakan pengajian khusus bersama Rasulullah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, kaum pria telah membawa hadismu, maka tolonglah sediakan untuk kami dari waktumu suatu hari." Rasulullah menjawab, "Berkumpullah kalian pada hari ini. Maka berkumpullah mereka, lalu Rasulullah mendatangi mereka. Ini perempuan di zaman sahabat. Ya, mereka tidak mau kalah sama laki-laki. Ya Rasulullah, laki-laki enak, tiap ke masjid dapat hadis dari engkau, nanti ngumpul-ngumpul dapat ilmu dari engkau. Kami kapan? Masak-masak terus kan, nyuci baju terus, masak ini terus. Sediakanlah satu waktu untuk kami." Kira-kira Rasulullah nolak ada? "Oh jangan, saya laki-laki, kamu perempuan." "Enggak, yo, nanti datang ya, hari ini. Akhirnya Rasulullah mengajar mereka. Ya, jadi pelajaran pertama, semangat mereka dalam mencari ilmu. Yang kedua, bukan halangan untuk mencari ilmu walaupun gurunya laki-laki atau perempuan. Ya. Perlu diketahui juga bahwa permintaan kaum wanita agar Rasulullah menyediakan hari untuk mereka lebih disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dan lapang di samping forum bersama dengan kaum laki-laki di masjid. Ya. Sahabat-sahabat Rasulullah perempuan juga datang ke masjid ketika sholat 5 waktu. Tapi kan duduknya di belakang. Nah, dan tidak semuanya bisa datang ke masjid. Sehingga kadang-kadang nggak, sekarang kan ada speaker nih. Sekarang kan ada speaker, jadi gampang sampai manapun terjangkau suara. Tapi zaman dulu, jadi kalau sudah di belakang tuh suara agak sayup-sayup, sering tidak ada kedengeran dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang Rasulullah setelah khutbah itu datang ke belakang. Rasulullah setelah khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, kan jamaahnya kan banyak. Dan kadang-kadang Rasulullah datang ke belakang, langsung menemui sahabat-sahabat perempuan untuk menyampaikan lagi, karena takutnya tidak terdengar. Gitu kan? Kalau sekarang kan enggak, sampai belakang terdengar. Dulu kan, makanya dulu ada yang disebut dengan Bilal itu ya. Bilal itu yang sekarang masih ada di Masjidil Haram. Allahu Akbar, kemudian ada yang ngikutin kan? Allahu Akbar. Itu apa? Untuk supaya suara itu terdengar sampai belakang. Kemudian mana tadi ya? Akhirnya Rasulullah memberikan waktu. Setelah disediakan hari yang khusus untuk wanita, mereka tetap saja memenuhi masjid dan musola tempat menyelenggarakan salat Id guna mendapatkan ilmu dan mendengarkan nasihat bersama kaum laki-laki. Ya. Kaum wanita berdialog dengan laki-laki seputar ilmu. Dari Ummul Fadl Al-Harith dikatakan bahwa sekelompok manusia berdebat di sampingnya. Sekelompok manusia, artinya orang berdebat di sampingnya pada hari Arafah mengenai puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Fadl ini laki-laki atau perempuan? Dari Ummul Fadl. Namanya Ummu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Jadi yang menceritakan ini laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Jadi Ummul Fadl ini mengisahkan bahwasanya ketika hari Arafah itu ada orang yang berdebat.
tentang puasa Nabi SAW di Arafah tuh. Kalau seumpamanya tidak haji, dianjurkan untuk puasa Arafah. Orang yang haji kira-kira dianjurkan juga nggak untuk puasa? Ya Bu ya, kan sedang di Arafah nih. Puasa apa enggak? Kalau kita yang tidak haji, ya puasa dianjurkan, ditekankan. Semua ulama tahu. Tapi bagi orang yang puasa, bagi orang yang haji, apakah perlu puasa pada? Nah, sekarang aja udah berbeda pendapat kan? Yang di sini aja udah ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Ya, sehingga ada orang yang debat di situ. Sebagian mereka berkata bahwa Nabi berpuasa, sebagian lain berkata Nabi tidak berpuasa. Hanya aku melihat Nabi puasa kok tidak makan dia. Yang lain mengatakan, dah lah, tidak mungkin Nabi puasa. Capek kita di Arafah, wukuf panas-panas begini, melaksanakan manasik haji. Lantas Ummul Fadl mengirimkan gerabah susu, girbah semacam kantong ya kecil susu kepada Rasulullah yang sedang wukuf di atas untanya. Rasulullah wukuf di atas. Sekarang enak sudah ada tenda-tenda Bu. Ya, kalau dulu wukuf betulan, ya panas. Sekarang kan sudah pakai tenda-tenda kan. Lalu Rasulullah meminumnya. Ya, artinya Rasulullah puasa pada? Enggak. Tapi boleh tidak puasa? Boleh. Yang mau puasa boleh. Ya, tidak haram. Kalau kuat, artinya yang sedang haji ya. Kalau dia ngerasa kuat puasa silakan. Tidak boleh itu tanggal 10-nya, 9-nya boleh. Ya, tapi dianjurkan untuk tidak supaya lebih kuat melaksanakan manasik haji. Nah di sini ya, sahabat kan berdebat tuh. Ya, sehingga kemudian Ummul Fadl ini udahlah daripada kamu debat, coba kasih Rasulullah minum. Kalau diminum berarti tidak puasa. Kalau tidak diminum berarti puasa. Ternyata Rasulullah minum berarti tidak puasa. Hafidz Ibnu Hajar berkata bahwa dalam hadis tersebut terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya masalah tukar pendapat antara laki-laki dan wanita mengenai ilmu pengetahuan. Ya kan? Ya, jadi Ummul Fadl itu kan mengisahkan yang debat ini laki-laki. Nah, ketika dia melihat ada laki-laki yang berdebat, ya udah dia langsung ke Rasulullah. Selanjutnya kita baca terjemahannya aja biar lebih cepat. Dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan bahwasanya Allah melaknat wanita pembuat tato, wanita yang dibuatkan tato, wanita yang diminta dibuang bulu, muka, kening dan alis, dan wanita yang memperkecil gigi depannya dengan kikir untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Perempuan-perempuan Arab dulu itu merenggangkan gigi. Yang dianggap kalau gigi renggang itu cantik. Allah alam. Apakah sekarang masih begitu apa enggak? Ya, jadi gigi itu agak direnggangkan. Kan diantara untuk kecantikan wanita itu katanya dengan itu. Ya. Hal ini terdengar oleh seorang wanita dari Bani Asad bernama Ummu Ya'qub. Dia mendatangi Ibnu Mas'ud dan berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa kamu melaknat orang yang begini. Abdullah menjawab, mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah, dan masalah ini ada dalam kitabullah. Ummu Ya'qub berkata, Ummu ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, ya kan? Abdullah bin Mas'ud laki-laki atau perempuan? Abdullah bin laki-laki kan? Berarti ini pembicaraannya laki-laki dan perempuan. Artinya perempuan tadi, aku dengar kamu katanya melaknat orang ini. Berarti ada dialog antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan ya berdebat Islam. Kemudian aku berkata, aku telah membaca mushaf dari awal sampai akhir, namun aku belum menemukan apa yang kamu katakan itu. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau kamu baca dengan baik akan kamu temukan hal itu. Apakah kamu tidak pernah membaca apa yang diberikan Rasulullah kepadamu? Maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Artinya di Al-Quran itu tidak ada larangan mencukur alis, tidak ada larangan mentato, tidak ada di Quran. Ya. Tapi maksud Ibnu Mas'ud itu mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ini kan dilarang Rasulullah. Al-Quran mengatakan apa yang diperintahkan Rasulullah lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Itu maksudnya. Seperti pernah saya kisahkan tentang Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwasanya di Al-Quran ini mencakup segala sesuatu. Ada seseorang bertanya, Syekh, katamu Al-Quran ini mencakup segala sesuatu. Coba tunjukkan kepadaku di dalam Al-Quran cara bikin roti. Cara bikin roti ada dalam Al-Quran. Adonannya bagaimana? Apa aja yang harus dicampur? Berapa takarannya? Ada tak kira-kira Bu? Tidak ada. Tapi Syekh Muhammad Abduh pinter dia. Oke, tunggu dulu bentar.
aku cari, ya. Dia keluar, dia datengin tukang roti. Dia tanya apa saja bahannya, campurannya seperti apa. Dia kembali datang ke orang itu, bahannya ini, campurannya ini. Mana ada dalam Al-Quran? Ada dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Ya, ini kan sudah mencakup banyak perkara nih. Nggak mungkin lah Al-Quran ngurus masalah buat roti. Ya. Itu merendahkan Al-Quran. Ya. Bagaimana Al-Quran bikin pempek? Ya tidak mungkin lah ada. Tapi tadi, ya kalau tidak tahu tanya kepada yang tahu, itu nilainya ada dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya memang tidak ada pelarangan tato, pelarangan tadi cukur alis, pelarangan merenggangkan gigi, itu tidak ada dalam Quran, tapi ada dalam hadis. Dan Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasulullah lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Nah, berarti kan artinya ketika melakukan itu berarti ada landasannya dari Al-Quran. Ummu Ya'qub berkata, ya aku sudah membacanya. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya Rasulullah telah melarangnya, ya kan? Maka ya tinggalkan. Ummu Ya'qub berkata, aku melihat keluargamu melakukannya. Abdullah pergilah lalu lihatlah. Lalu Ummu Ya'qub pergi melihat keluarga Abdullah, tapi dia tidak melihat apa yang diinginkannya. Kemudian Abdullah Mas'ud berkata, kalau dia istriku melakukan demikian, niscaya aku tidak akan berkumpul dengannya. Artinya ya salah dia, karena keluarga Abdullah bin Mas'ud nggak melakukan itu. Coba kamu ke rumahmu, keluargamu juga melakukan itu, datengin, tidak ada yang bertato, tidak ada yang ini itu, ya. Gitu. Nah, pelajaran apa? Pelajaran di sini yang ingin disampaikan adalah bahwasanya dialog, tukar pendapat, bahkan berdebat antara laki-laki dan perempuan biasa di zaman sahabat. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Rasulullah. Jadi biasa, sahabat perempuan kalau udah setuju didebat tuh laki-laki. Ya. Aisyah dengan Ibnu Umar debat sering beberapa kali. Ya. Kalau ada pendapat yang tidak setuju, Aisyah pernah mendebat Umar. Ya, bahkan seorang tua pernah mendebat Umar. Ketika Umar khutbah di atas mimbar, dikatakan, Umar, apa yang kamu katakan itu salah. Ya, jadi biasa, interaksi itu biasa, tukar pendapat, saling cari ilmu, saling dialog, diskusi. Selanjutnya, berapa nih? Setengah kurang. Kaum laki-laki belajar pengetahuan tentang sunnah dari ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah. Kalau tadi perempuan ada dialog mencari ilmu dengan laki-laki, sekarang kebalikan, laki-laki juga mencari ilmu dari sahabat-sahabat, dari istri-istri Rasulullah. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, datang 3 rombongan laki-laki ke rumah istri Rasulullah untuk menanyakan ibadahnya. Ya kan, ke rumah istri Rasulullah untuk, ini istri-istri sebenarnya, karena di sini bahasa Arabnya azwaj. Azwaj itu jamak dari kata zauj, istri-istri. Artinya orang ini nggak datang cuma ke rumah satu istri Rasulullah, datangi beberapa istri untuk bertanya gimana sih Rasulullah ibadahnya, gimana sih Rasulullah sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Dan mendatangi istrinya berarti berguru kepada perempuan. Dari Thumamah, dia berkata, aku bertemu dengan Aisyah. Thumamah ibnu Haznil. Thumamah laki-laki atau perempuan? Laki-laki ini, Bu, ya. Jadi pernah saya sampaikan bahwasanya ada laki-laki itu yang namanya pakai tak marbutoh, pakai hak ujungnya. Contohnya apa? Tolhah, Hamzah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi kan pakai hak Hamzah kan? Kayak Aisyah. Kemudian siapa lagi? Ya, Usamah, Muawiyah. Nah, itu kan laki-laki semua. Termasuk ini Thumamah. Ini laki-laki. Aku bertemu dengan Aisyah. Aisyah laki-laki atau perempuan? Aisyah istri Rasulullah. Lalu aku tanyakan hukum perasan anggur. Ya mungkin jus anggur sekarang.
Lantas Aisyah memanggil budak perempuan Habsyi dan berkata, manggil budak, dia kata, tanyakan kepada budak ini, dia pernah membuat perasan anggur untuk Rasulullah. Artinya perasan anggur boleh pada, yang penting tidak jadi khamr. Ya kan, perasan anggur kalau langsung diminum kan tidak masalah, Bu. Belum menjadi khamr kan. Artinya kalau kita minum jus anggur tidak masalah. Anggur yang disebut bir anggur itu atau khamr itu kan karena sudah difermentasi lama. Anggur gitu kan. Nah, kalau anggurnya boleh. Nah, di jus langsung diminum. Nah, perasan anggur boleh, tapi kalau perasan sudah lama dia sudah menjadi khamr maka tidak boleh. Kemudian lanjutnya dari Abdullah ibnu Safwan, dia berkata bahwa Hafsah menceritakan dirinya mendengar Rasulullah berkata, aku daftar ke rumah Baitullah, ini tertera yang akan menyerangnya. Dari Abdullah bin Safwan. Abdullah bin Safwan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dia berkata bahwa Hafsah menceritakan. Jadi Hafsah bercerita kepada Abdullah. Artinya Abdullah ini berguru kepada Hafsah, istri Rasulullah. Mendapatkan hadis ini bahwasanya akan datang ke rumah Baitullah ini tentara ini maksudnya, bukan tertera, tentara yang akan menyerangnya. Tentara ya kekuatan. Artinya suatu saat itu Ka'bah memang akan diserang. Ini salah satu tanda hari kiamat. Wallahu a'lam sudah terjadi apa belum yang dikisahkan ini. Tapi pernah terjadi memang. Ka'bah itu kan pernah diserang orang-orang Qaramitah, orang-orang Syiah. Sampai Hajar Aswad itu dicuri, dibawa ke Kufah atau kemana. Jadi hampir kalau tidak salah berapa tahun itu tidak ada haji karena dikuasai orang Syiah. Kemudian tadi Hajar Aswad itu sampai dicuri. Jadi ini sudah terjadi juga, tapi mungkin nanti suatu saat akan terjadi lagi. Ya, karena salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat, Ka'bah akan diserang. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan? Ada pertanyaan? Silakan. Iya, Bu. Gimana? Ditanam, apa yang ditanam? Oh, tanam gigi. Oh, gigi untuk itu ya? Maksudnya, ya. Ya. Ya, itu kalau fungsi gigi itu sebenarnya bukan untuk kecantikan sebenarnya ya. Fungsi gigi ini kan untuk memudahkan mengunyah makan. Maka ulama nak mempermasalahkan gigi tadi. Tapi tadi itu yang merenggangkan itu kan untuk dianggap mempercantik. Dia tidak setuju dengan ciptaan Allah kepadanya, sehingga dia seperti operasi lah, istilahnya operasi plastik dan lain sebagainya. Tapi kalau semuanya gigi hanya sekedar tadi untuk supaya enak makan karena dia akan giginya tanggal, maka tidak masalah. Yang pertama. Yang kedua mungkin tentang kawat gigi, tanya gue. Kawat gigi sama juga kawat gigi. Jadi niatnya untuk apa? Kalau niatnya itu memang untuk merapikan gigi, tidak masalah. Ulama tidak mempermasalahkan. Ya, merapikan artinya supaya lebih enak dia ngomongnya atau lebih enak dia makan, itu tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu kalau niatnya tadi. Ya. Jadi suatu amalan itu bisa haram, bisa halal walaupun amalannya sama, tergantung niat. Itu tadi itu kan. Ya niatnya dia untuk mempercantik supaya ini itu dan lain sebagainya ya. Maka tidak boleh. Sebenarnya kalau meninggal itu, kalau sesuatu yang bisa dilepas, kalau tidak bisa dilepas tidak perlu dilepas. Ada orang dipin semuanya kan, di salah satu tulangnya mungkin pernah patah kemudian dipin. Apakah kemudian harus diotopsi, dibuang? Tidak juga, Bu. Tapi kalau semuanya kesini kulit kan cincin, kalau semuanya gigi palsu yang bisa dilepas, tidak hal dilepas.
ya kan? Tapi kalau sudah tidak bisa dilepas, tidak masalah, biar saja. Gimana Bu tadi? Apa tadi? Apa? Spiral itu apa? KB. Kontrasepsi. Boleh apa enggak? Ini ada istri saya masalahnya. Nanti saya bolehkan, tidak mau, tidak dibolehkan. Hukumnya, kalau niatnya untuk mencegah kehamilan tidak boleh. Ya, atau membatasi, menghilangkan, ya, tidak boleh. Tapi kalau untuk mengatur kehamilan boleh. Ini ulama mengatakan begitu. Mengatur ya. Ini pengen ya terlalu kecil, jedanya terlalu cepat, boleh. Nah, tapi kalau sampai menghilangkan sama sekali, ulama tidak membolehkan. Paling kecil makruh. Karena Rasulullah bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang banyak anak. Sesungguhnya aku nanti membanggakan di hadapan Allah dengan banyak umat. Dan Rasulullah senang. Ya. Itu. Maka ulama mengatakan boleh. Gimana, Bu? Ya, itu hukumnya begitulah. Makanya untuk mengatur. Tapi mungkin nanti kalau ada maslahat lain, wallah alam. Ya, nanti tergantung kalau ada maslahat lain. Tapi saya sampaikan, kadang-kadang maslahat ini dibuat-buat. Takut banyak anak kan? Takut banyak anak karena orang nanti nggak bisa ngasuh lah, nggak ada penghidupannya lah. Orang-orang zaman dulu anaknya banyak-banyak hidup semua. Dan kehidupannya nggak semudah kita. Bisa kok, cuman yakin aja kepada Allah. Kita kan kebanyakan sekarang ini keyakinan kepada Allah sudah nadir istilahnya. Orang-orang zaman dulu tuh anaknya berapa? Kerjanya apa? Kerjanya apa? Ya kan? Sebulan tani tidak jelas, tidak ada bulanan pendapatan tetap bulanan. Tapi tawakalnya kepada Allah ada, anaknya hidup semua, berhasil semua, sukses. Nah, sekarang dua anak aja udah kalang kabut kayak gini kayak gitu, takut ini takut ya sudah, Allah kasih begitu. Itulah ketakutanmu, ya Allah kasih begitu. Maka tadi itu ya, Allah kasih berapa ya kita kasih, kita ambil. Nah, cuman ya itu perlu usaha lebih, karena untuk menghidupi lebih banyak anak kan perlu usaha lebih. Orang sekarang itu tidak mau ngoyo, ya kan? Nggak ada mau ngoyo, nggak mau ngoyo itu dia tidak mau usaha lebih, begitu aja. Tapi kalau orang-orang zaman dulu itu kan, jadi secara kenyataan di lapangan pun sebenarnya tidak pas ya, jadi jadikan alasan. Yang kedua, hadis Rasulullah jelas. Ya, Rasulullah anaknya berapa? 8 apa 7? Rasulullah anaknya 7, laki-laki 3, perempuan 4. Ya kan? Sahabat-sahabat yang lain banyak. Ali bin Abi Thalib anaknya 31 apa 41. Ada nih artinya itu. Nah, Rasulullah bangga kalau banyak anak. Nah itu tadi ya tentang kontrasepsi. Jadi untuk mengatur boleh, untuk membatasi atau menghilangkan maka tidak boleh. Ya kecuali tadi ya, kecuali ada alasan yang lain. Tapi alasan itu yang disyariatkan. Tapi bagaimana ada BKKBN? Ada ya itu masalah negara yang pertama. Banyak kayak Jepang itu. Jepang itu kan sekarang bingung bagaimana membuat penduduknya itu memperbanyak anak. Karena populasi Jepang itu setiap saat berkurang. Sehingga suatu saat nanti di tahun keberapa gitu bisa jadi tinggal berapa anak Jepang. Ya itu kan. Rusia juga begitu. Ya. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Ya. Kalau ikut sholat Jumat. Kalau di rumah ya sholat zuhur.
Kalau di rumah sholat zuhur, karena tidak mungkin khutbah kan. Jadi pengganti dua khutbah ini pengganti 2 rakaatnya itu khutbah. Maka kalau ibu-ibu tidak ke masjid berarti sholat zuhur. Apakah nunggu Jumatan selesai? Tidak. Kalau sudah azan langsung sholat silakan. Karena nggak ada kewajiban bagi perempuan untuk sholat Jumat, sehingga boleh dia sholat Jumat, boleh sholat zuhur. Ini juga nanti Idul Adha ini kemungkinan kan hari Jumat. Maka ketika Idul Adha atau Idul Fitri jatuh di hari Jumat, itu ketika orang sudah sholat Idul Fitri, maka sholat Jumat tidak lagi wajib, tapi boleh. Artinya tidak wajib lagi ya, bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan, jadi kalau seumpamanya nggak sholat Jumat tidak masalah, tapi tetap di rumah sholat zuhur. Itu bagi yang sudah sholat Idul Adha. Tapi kalau dia tidak sholat Idul Adha, kan pas orang sholat Idul Adha dia tidak sholat, kemudian pas sholat Jumat tidak sholat juga, maka dosanya. Ya. Kalau sudah sholat, karena ada Idul, ada hari raya di satu hari, 2 hari raya, hari raya pekanan gitu ya setiap Jumat, kemudian hari raya tahunan. Maka boleh salah satu dari itu. Tapi kalau dia tidak sholat Idul Fitri maka wajib sholat Jumat. Wajib. Oke, ada yang lain? Cukup? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.